Halo semuanya, perkenalkan, nama saya Windy Diantari Telambanua, NIM 202117057, di mana judul penelitian kami yaitu pengujian hipotesis deskriptif. Di mana pada saat ini saya akan membahas tentang bab 2 yaitu tinjauan pustaka. Yang pertama yaitu kajian teorinya yaitu pengertian belajar. Menurut Gagni, dalam Ratna Willis Dahar tahun 2006 halaman kedua, belajar didefinisikan sebagai suatu proses di mana suatu organisasi berubah perilakunya sebagai akibat pengalaman. Pendapat yang tidak jauh beda juga dicantumkan oleh Sugiharto pada tahun 2007 halaman ke-74 mendefinisikan belajar sebagai suatu proses perubahan tingkah laku sebagai hasil interaksi individu dengan lingkungannya dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Pendapat lain juga dinyatakan oleh Whit Harrington dalam Nanasyadi Sukmadinata tahun 2009 halaman 155. Belajar merupakan perubahan dalam kepribadian yang dimanifestasikan sebagai pola-pola respons baru yang terbentuk keterampilan, sikap, kebiasaan, pengetahuan, dan juga kecakapan. Sedangkan Hilgard menyatakan bahwa belajar dapat dirumuskan sebagai perubahan perilaku yang relatif permanen yang terjadi karena pengalaman di dalam Nanasyadi Sukmadinata 2009 halaman 156. Maka dari beberapa pendapat ahli tersebut, maka dapat kami simpulkan bahwa belajar adalah suatu proses berupa serangkaian aktivitas dan interaksi dengan lingkungan yang menyebabkan adanya perubahan tingkah laku, keterampilan, sikap, kebiasaan, pengetahuan, dan kecakapan yang terjadi karena pengalaman. Yang kedua yaitu pengertian hasil belajar. Menurut Jamarah dan Hain tahun 2011 halaman 38, hasil belajar adalah kemampuan yang diperoleh oleh anak setelah melalui kegiatan belajar. Pendapat lain juga diungkapkan oleh Nana Sujana pada tahun 2009 halaman ketiga mengungkapkan bahwa hasil belajar adalah hakikatnya merupakan perubahan tingkah laku yang telah terjadi setelah siswa melalui proses pembelajaran. Sejalan dengan pendapat Umar Hamalik pada tahun 2001 halaman 30 yang menjelaskan bahwa bukti seseorang telah belajar adalah terjadinya perubahan tingkah laku pada orang tersebut, misalnya dari yang tidak tahu menjadi tahu dan dari yang tidak mengerti menjadi mengerti. Nasution juga menjelaskan pada tahun 2006 halaman 36 menerangkan bahwa hasil belajar adalah hasil dari suatu interaksi tindak belajar mengajar dan biasanya ditunjukkan dengan nilai tes yang diberikan guru. Dimyanti dan Mujono juga menjelaskan pada tahun 1994 halaman 250 sampai 251 mendefinisikan hasil belajar sebagai hasil dari proses pembelajaran yang dapat dipandang dari dua sisi, yaitu dari sisi siswa dan dari sisi guru. Secara garis besar, Benjamin Bloom dalam Nana Sujana 2009 halaman 22 sampai 23 juga membagikan hasil belajar menjadi 3 ranah, yaitu ranah kognitif, ranah afektif, dan ranah psikomotorik. Di mana ranah kognitif yaitu hasil belajar intelektual yang terdiri dari 6 aspek, yakni pengetahuan atau ingatan, pemahaman, aplikasi, analisis, sintesis, dan evaluasi. Untuk ranah afektif yaitu berkenaan dengan sikap yang terdiri dari 5 aspek, yakni penerimaan, jawaban atau reaksi, penilaian, organisasi, dan internalisasi. Yang ketiga yaitu ranah psikomotorik, yaitu
berkenaan dengan hasil belajar keterampilan dan kemampuan di dalam bertindak. Terdapat 6 aspek pada ranah psikomotorik, yaitu gerakan refleks, keterampilan gerak dasar, kemampuan perseptual, keharmonisan dan ketepatan, gerakan keterampilan kompleks, dan gerakan ekspresif dan imperatif. Selanjutnya, Dimyanti dan Mujiono pada tahun 1994 pada halaman ke-22 mengemukakan petunjuk suatu proses belajar mengajar dianggap berhasil apabila sebagai berikut. Yang pertama, daya serap terhadap bahan pengajaran yang diajarkan mencapai prestasi tinggi baik secara individual maupun dalam kelompok. Yang kedua yaitu perilaku yang digariskan dalam tujuan pengajaran atau instruksional khusus atau TIK telah dicapai oleh siswa baik secara individual maupun di dalam kelompok. Jadi, dari beberapa pernyataan mengenai pengertian hasil belajar, maka kami dari kelompok menyimpulkan bahwa hasil belajar adalah kemampuan yang telah dicapai oleh seseorang yang merupakan hasil dari proses belajar mengajar yang mengakibatkan perubahan dalam kemampuan baik itu kognitif, afektif, dan psikomotorik. Dalam hasil belajar diperoleh siswa setelah terjadinya proses pembelajaran yang ditunjukkan dengan nilai tes yang diberikan oleh guru setelah selesai memberikan materi pelajaran. Maka di dalam penelitian ini, hasil belajar yang diukur adalah hasil belajar dalam mata pelajaran matematika. Hasil belajar matematika merupakan hasil belajar seseorang dalam mempelajari matematika yang berupa perubahan dan kemampuan kognitif, afektif, dan psikomotor. Namun dalam penelitian ini, hasil belajar hanya akan diukur pada ranah kognitif saja. Hasil belajar diwujudkan dalam bentuk nilai yang diperoleh melalui tes tertulis yang diberikan kepada siswa setelah mengikuti aktivitas belajar. Baik, demikian yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih.